Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dituding mendukung Syiah oleh orang yang dengki dengan dirinya, yaitu Mutarif bin Mazin. Mutarif memprovokasi Harun ar-Rasyid untuk menangkap Imam Syafi'i dan orang-orang Alawiyin. Mutarif memfitnah dan melaporkan pada Khalifah Harun bin Rasyid, lalu menyebut Imam Syafi'i terlibat dalam rencana merongrong kekuasaan Harun al-Rasyid. Kemudian, Imam Syafi'i ditangkap, tangan dan kakinya diikat dengan rantai, lalu diarak di jalanan sebagai sosok yang tertuding melawan kekuasaan negara. Namun, Khalifah Harun al-Rasyid adalah sosok yang cerdas dan bijaksana. Tuduhan bahwa Imam Syafi'i seorang yang terlibat sebagai bagian dari Syiah Rafidah yang diduga merencanakan konspirasi perlawanan tidak terbukti, kemudian dilepaskan. Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dicambuk dan dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah Ma'mun, karena tidak mengakui sisi kemakhlukan Al-Quran seperti yang diyakini aliran Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun saat itu menyukai bidang filsafat dan mulai memaksakan pandangannya tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lantas para ulama dipaksa mengikuti pemikirannya. Namun, Imam Ahmad Hambali menolak mengikuti pemikiran Al-Ma'mun dan meyakini Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Setelah itu, Imam Ahmad dipenjara, lalu bebas setelah Khalifah Al-Mutawakil menjalankan kekuasaan. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga pernah dipenjara di Kairo, lalu diasingkan ke Alexandria karena perbedaan pendapat dengan ulama lain yang sezaman kala itu. Setelah bebas, ia berangkat ke Syam dan mengajar di Damaskus. Namun, di sana dia kembali berbeda pendapat dalam hal persoalan sumpah dengan talak. Karena masalah itu, dia kembali dipenjara selama 5 bulan. Ia sempat bebas, tetapi setelah itu dipenjara lagi di penjara Damaskus bersama muridnya yang setia, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di penjara, Ibnu Taimiyah mendapatkan waktu yang banyak untuk membaca dan menulis sejumlah buku, untuk kemudian dikirim ke luar penjara. Pada akhirnya, penguasa saat itu malah meminta agar kitab, kertas, tinta, dan pena yang digunakan itu dikeluarkan dari dalam penjara Ibnu Taimiyah. Pada tahun 728 Hijriah, Ibnu Taimiyah dilarang membaca. Kemudian, Ibnu Taimiyah jatuh sakit dan meninggal dunia.